Harusnya dengan kenaikan gaji yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini, yang 280% ini, harusnya praktek-praktek transaksional itu sudah tidak ada lagi harusnya. Undang-undang Komisi Yudisial yang ada sekarang belum cukup mampu mengakomodir tentang penguatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari KY itu sendiri. Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KY. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KY, apa kabar? Senang sekali saya Festi Rahma Hidayati menjumpai Sobat KY di podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KY. Podcast adalah podcast resmi dari Komisi Yudisial yang berisi obrolan hukum dan peradilan dengan gaya santai. Nah, di edisi kali ini kita kehadiran tamu yang spesial untuk pertama kali datang ke podcast edisi kali ini, yaitu Wakil Ketua Komisi Yudisial paruh waktu pertama Desember 2025 hingga Juni 2028, Bapak Desmi Hardi, SHMH. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya. Terima kasih sudah bergabung di podcast. Kebetulan memang ini edisi spesial ya Pak, karena pertama kali Pak Wakil datang ke edisi podcast kali ini. Ya. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya, sibuk dari tadi kita melakukan pleno ya. Biasa kita setiap minggu komisioner yang sekarang kita ada komit ya, kita menyelesaikan 300 tunggakan perkara tahun yang lalu. Sampai sekarang kita sudah selesaikan 115. Jadi kita tiap minggu itu kita pleno. Tiap minggu kita pleno memutus laporan-laporan masyarakat. Gitu. Baik. Ini berarti kesibukannya luar biasa ya Pak untuk melakukan penanganan laporan masyarakat ya. Dari 300 sudah 115 yang berhasil diselesaikan. Sebenarnya kan Bapak ini adalah seorang praktisi hukum ya Pak ya. Ada nggak sih Pak perbedaan ketika Bapak sebagai praktisi hukum sekarang menjadi pimpinan Komisi Yudisial? Jauh, sangat banyak berbeda ya. Kalau dulu saya 27 tahun saya dari profesi advokat ya. Kehidupannya memang tidak tertata begitu ya. Waktunya bebas ya, waktunya bebas. Sekarang dengan di KY ini kita semua ditata semua, ya semua ada waktunya, semua ada jadwalnya. Jadi ya, tapi saya menyesuaikan diri lah, bisa. Dan saya rasa 2 bulan ini saya cukup bisa menyesuaikan diri dengan beban-beban pekerjaan yang ada di Komisi Yudisial, beban tanggung jawab yang ada di Komisi Yudisial, saya bisa menyesuaikan. Gitu. Baik, Pak. Jadi kan memang sebenarnya Bapak memiliki latar belakang sebagai praktisi hukum sudah 27 tahun ya Pak berkecimpung dalam dunia peradilan di Indonesia. Menurut Bapak sendiri sih bagaimana Pak wajah peradilan di Indonesia sebelum dan sesudah ketika Bapak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial? Saya itu pengalaman pertama saya untuk dunia peradilan ini ketika pertama kali tahun 98 itu saya magang. Saya magang di salah satu kantor lawyer di Cikini. Pada minggu pertama saya magang, waktu itu saya disuruh ngambil putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, ngambil ke Jakarta Pusat. Saya kan fresh graduate, belum mengerti, pas lagi zaman reformasi, saya dengan polosnya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disuruh ngambil putusan. Cuman isu-isu yang saya dengar waktu itu ngambil putusan itu nggak bisa diambil begitu saja putusan itu. Yang saya dengar begitu. Tapi saya dengan keyakinan waktu itu saya datang ke pengadilan. Saya datang ke pengadilan dengan bermodalkan 20.000 perak, ongkos segala macam. Ya 20.000 perak saya datang ke pengadilan. Tahun berapa itu Pak? 98. Saya ingat persis itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah itu ya, bulan Oktober. Saya disuruh sama bos saya itu ngambil putusan. Nah, di pengadilan itu saya ketemu sama senior saya, satu alumni. Saya kenalkan diri saya, tanya, mau ngapain ke sini? Mau ngambil putusan bang, ngambil putusan. Ya udah, siapa nama peniteranya? Si ini kata. Oh itu baik itu katanya. Baik itu orang, ambil aja. Berapa buat? Kasih aja 1,5 juta katanya. Saya kaget waktu itu 1,5 juta ngambil putusan. Bang berapa katanya? Saya tanya ke saya. Adalah 500.000 saya bilang, 500.000. Akhirnya karena ada memang seperti itu, saya temuin paniteranya. Memang nggak dapat putusan itu, karena saya nggak punya duit. Nggak dapat putusan itu. Saya nggak punya duit memang. Saya balik ke kantor,
Saya dimarahin sama bos saya. Karena Dimarahin tidak berhasil sama mendapatkan karena nggak putusan berhasil tersebut. mendapatkan putusan. Di situ saya melihat ternyata memang praktek dunia peradilan pada saat itu, terutama di kepaniteraan, saya lihat memang semua pada saat itu memang harus berbayar, harus berbayar. Dan saya tidak dapatkan putusan itu. Saya tidak dapat. Dari situ saya belajar memang untuk berperkara di pengadilan kita memang perlu biaya, kita memang perlu uang di situ. Contoh sederhana aja, untuk ngambil putusan aja pada saat itu saya harus mengeluarkan uang 1,5 juta. Dan bagi orang yang tidak punya uang, tidak akan mungkin bisa mendapatkan uang itu. Situ pengalaman pertama saya terhadap praktek peradilan pada saat itu. Jadi itu juga menjadi titik balik lah Pak, seperti itu keinginan Bapak untuk memperbaiki wajah peradilan. Maksudnya kan memang peradilan itu kan harusnya tidak ada biaya yang memberatkan untuk pihak berperkara, seperti itu ya Pak? Iya. Nah dari situ ya saya tetap berprofesi sebagai advokat, sampai saya sebelum masuk di Komisi Yudisial ini. Dan memang ya kalau kita dengar praktek-praktek di dunia peradilan itu banyak lah, macam-macam kita dengar. Modus-modus dari katakanlah oknum hakim ya, yang katakanlah yang transaksional sifatnya, ya mulai dari beberapa pengadilan itu kita lihat banyak macam-macam modelnya. Di kalangan lawyer itu kita udah paham. Kalau putusan itu ditunda berkali-kali, itu kita menafsirkannya itu pertanda, sinyal yang diberikan kepada lawyer gitu untuk datang bertemu dengan menemui hakim gitu. Itu yang kita tangkap kalau di posisi lawyer ya, posisi lawyer pada saat itu. Kalau putusan dari tunda sekali, 2 kali gitu, ini belum ada yang menghadap berarti gitu. Jadi situ saya menilai bahwa memang dunia peradilan kita harus diperbaiki gitu. Saat Bapak sudah masuk beberapa waktu lalu ya Pak ya, kita sudah mendengar bahkan OTT yang melibatkan pimpinan pengadilan Depok, seperti itu ya Pak. Ini menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan. Ya. Dari sisi Bapak sebagai pimpinan Komisi Yudisial, bagaimana Pak memandang dan juga ya tadi praktik-praktik transaksional ini agar tidak terulang kembali gitu? Harusnya dengan kenaikan gaji yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini, yang 280% ini, harusnya praktek-praktek transaksional itu sudah tidak ada lagi harusnya. Kalau sebelumnya kita menilai bahwa praktek transaksional itu, kalau saya menilai ya, itu disebabkan oleh 4 faktor sebenarnya di hakim. Pertama, kesejahteraan mereka. Kita tahu bahwa kesejahteraan hakim sebelum dinaikkan gaji ini memang kita rasakan sangat kurang kesejahteraannya. Jadi atas dasar kesejahteraan yang berkurang itu mereka kadang-kadang menerima transaksional dalam menangani perkara. Yang kedua saya lihat ada di pola rekrutmen. Ya rekrutmen kita tahu bahwa rekrutmen itu selama ini bisa berbasis di sana juga. Tidak terbuka rekrutmen hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga saya melihat juga ada pola hidup, gaya hidup dari seorang hakim. Kita tahulah gaya hidup seorang hakim itu kadang-kadang mereka juga mengikuti gaya hidup pengacara, saya lihat gitu ya. Nah, yang keempat itu baru faktor keluarga, saya lihat. Faktor keluarga. Ada hakim itu melakukan transaksional, kita sering mendengar juga bahwa anak seorang hakim itu kadang dari profesi lawyer, anaknya lawyer, bapaknya hakim, mereka kadang-kadang ya melakukan transaksional di sisi itu gitu. Jadi empat hal ini yang menyebabkan transaksional di kalangan hakim. Nah, ketika kesejahteraan hakim ini sudah dinaikkan oleh Bapak Presiden 280% kalau nggak salah, harusnya dari 4 persoalan ini harusnya sudah bisa mengurangi transaksional di kalangan hakim karena kesejahteraan mereka sudah sangat tinggi gitu. Sudah sangat tinggi. Terakhir juga kita dengar bahwa kesejahteraan dari hakim ad hoc juga sudah dinaikkan hampir 100% lebih kalau nggak salah itu. Jadi harusnya dengan kenaikan kesejahteraan ini harusnya tidak ada lagi transaksional. Makanya ini kan sejalan dengan sikap dari Ketua Mahkamah Agung bahwa tidak ada toleransi lagi bagi hakim-hakim yang melakukan transaksional. Pecat atau penjara. Gitu. Itu sanksinya bagi Mahkamah Agung. Ketegasan ini dibutuhkan untuk ya istilahnya membasmi mafia peradilan itu sendiri ya Pak ya. Nah, sekarang memang koordinasi yang sudah berjalan selama Bapak sejak dilantik Desember 2025 ya Pak ya hingga saat ini, pola koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan dengan Mahkamah Agung sebagai mitra strategis dari Komisi Yudisial?
Kalau saya melihat dengan yang kita jalani 2 bulan ini ya, 2 bulan selama di Komisi Yudisial ini ya, memang kita harus sebagai Mahkamah Agung, sebagai mitra kita memang harus meningkatkan pola komunikasi kita. Jadi pola komunikasi kita harus semakin ditingkatkan dengan Mahkamah Agung ini. Memang kita lihat memang bahwa Mahkamah Agung sebagai subjek yang diawasi, pasti akan ada pasang surut hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ini. Tapi tentunya nanti pasang surut ini bisa kita bisa cegah dengan komunikasi yang makin intens antara pimpinan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial RI. Dan alhamdulillah sejak komisioner yang baru ini, kami ini dilantik, kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pimpinan Mahkamah Agung. Hal-hal terkait pemeriksaan juga kita selalu komunikasikan. Saya dalam beberapa kali pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung, kadang-kadang ada beberapa laporan yang menyangkut hakim, selalu saya komunikasikan kira-kira sikap kita seperti apa ini terhadap laporan yang ini. Kadang Mahkamah Agung juga menyampaikan, ya udah kita lapor bersama, kita lakukan pemeriksaan bersama. Atau udah kalau ini KY aja yang periksa, ada itu kita lakukan. Nah ini kan kenapa ini bisa terjadi? Karena komunikasi yang dibangun itu, komunikasi dibangun. Yang kedua juga perlu ada kepercayaan dari Mahkamah Agung Komisi Yudisial. Yang demikian juga sebaliknya kepercayaan kepada Mahkamah Agung. Yang ketiga juga perlu ada cara pandang yang sama, ya terkait dengan perilaku ini, penegakan perilaku pengawasan ini perlu ada cara pandang. Rasanya kalau antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mempunyai cara pandang yang sama, memandang yang sama terhadap perilaku ini, rasanya tidak akan ada perbedaan terkait dengan pengawasan perilaku yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Gitu. Ini saya menarik Pak, perlu ada kesamaan tentang perilaku murni. Yang sering terjadi kendala adalah batasan antara teknis yudisial dengan pelanggaran perilaku. Sampai sejauh mana nih Pak pola komunikasi yang memang ada pertemuan agar rekomendasi dari Komisi Yudisial sendiri itu bisa ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung? Ya. Soal teknis yudisial dan non-teknis yudisial itu sebenarnya, kalau menurut saya, itu kita lihat di perlaporan, per kasusnya. Kadangkala kita lihat bahwa teknis yudisial ini, pelanggaran perilaku itu, dia beririsan dengan teknis yudisial. Dia berkelindan dengan teknis yudisial. Nah, inilah yang penting kita, menurut saya, di Komisi Yudisial, bagaimana kita bisa mengkonstruksikan pertimbangan etik dalam suatu putusan itu kepada Mahkamah Agung RI. Bagaimana unsur-unsur perilaku yang ada dalam laporan itu kita tonjolkan. Jadi jangan sekali kita masuk terhadap teknis yudisial. Teknis yudisial itu adalah merupakan wilayah kemandirian hakim. Dan itu dijamin oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Komisi Yudisial sendiri pun. Namun kadangkala kita melihat bahwa seringkali dalam laporan masyarakat itu beririsan, berkelindan dengan teknis yudisial. Nah, untuk hal seperti ini bagaimana solusinya? Nah, kita sudah ada kesepakatan juga dengan Mahkamah Agung terkait dengan hal-hal yang bersifat ada beririsan dengan teknis yudisial ini, kita akan lakukan pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Jadi sehingga tidak ada lagi perbedaan ini apakah ini masuk teknis yudisial atau tidak. Itu satu. Yang kedua, soal teknis yudisial ini, dari beberapa kali pleno yang kita lakukan di Komisi Yudisial, antara kami sesama komisioner Komisi Yudisial, antara unsur akademisi, unsur praktisi, dan unsur masyarakat, dengan unsur Mahkamah Agung, rasanya kita melihat sudah tidak ada perbedaan kita memandang apakah ini masuk teknis yudisial atau tidak. Jadi memang kembali kepada pokok laporannya. Kita mempunyai satu pemandangan dengan dua komisioner yang mantan hakim, ya, memandang bahwa ini adalah teknik yudisial, gitu. Ini murni perilaku, gitu. Jadi rasanya kita bisa mencapai kesepakatan di situ. Pendapat kami dari praktisi hukum dengan pendapat komisioner yang lain dari unsur hakim itu sama. Ini masuk teknik yudisial. Jadi mudah-mudahan ke depan rasanya di samping kita akan memperkuat pertimbangan etik dalam putusan-putusan yang beririsan dengan teknis yudisial, kita juga mencoba mengkomunikasikan dengan Mahkamah Agung terkait dengan teknis yudisial ini, sehingga nanti rekomendasi-rekomendasi yang kita keluarkan dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Baik, Bapak. Jadi komunikasi sudah terjalin dan juga ada persepsi yang sama. Tapi mungkin ya Pak, dalam waktu 2 bulan ini Bapak melihat apa sih Pak kira-kira tantangan terbesar yang akan dihadapi
Komisi Yudisial dalam beberapa tahun mendatang gitu? Kalau Salah satunya persoalan integritas Iya. terhadap hakim ya Pak ya? Kalau saya melihat tantangan di Komisi Yudisial ke depan adalah memang kenaikan kenaikan tunjangan ini kita khawatir akan beririsan juga dengan perilaku dari para hakim. Anda bisa bayangkan nanti bahwa seorang hakim yang baru saja dia sudah menerima lebih dari 50 juta lebih. Kalau dia suami istri jadi hakim, dia bisa penghasilan per bulan itu 100 juta lebih. Nah, kita takutnya nanti ya ketika mereka nggak bisa mengelola keuangan ini, jatuhnya nanti ke perilaku. Ya nanti Komisi Yudisial siap-siap nanti menerima laporan, nanti mungkin bisa jadi banyak akan laporan perilaku yang terkait dengan kesejahteraan mereka meningkat gitu. Ya bisa jadi mungkin wanita lain, ya perilaku menyimpang gitu ya, perilaku menyimpang dari hakim mungkin akan banyak juga nanti gitu. Makanya kita dengar kemarin dari Mahkamah Agung itu juga akan menyiapkan nanti pelatihan-pelatihan cara mengelola dana. Nah, ini kita dukung karena kita juga melihat potensi pelanggaran perilaku itu juga ada ketika kesejahteraannya tinggi, sekarang meningkat gitu. Berarti akan ada pelatihan bersama seperti itu Bapak? Pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, kita sih belum lihat ke sana juga gitu. Fokusnya KAI masih dalam pencegahan dengan Pencegahan, peningkatan ya. kapasitas hakim untuk khususnya KIPPH ya. Iya. Oke baik. Baik. Sekarang kita beralih nih Pak. Bapak sudah menjadi pimpinan Ya. Komisi Yudisial sejak Desember 2025. Kira-kira visi besar Bapak sebagai pimpinan akan membawa Komisi Yudisial seperti apa Pak? Kalau saya melihat Komisi Yudisial ini harusnya begini, memang dia harus sebagai lembaga pengawas etik dari perilaku hakim. Ya, dia memang betul-betul diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan penegakan kode etik perilaku hakim. Jadi gini, sesuai pasal 24B itu kan Komisi Yudisial itu kan diberikan kewenangan dua. Pertama, menyeleksi hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, dua fungsi ini harus betul-betul dijalankan secara maksimal oleh Komisi Yudisial. Tentunya ini harus didukung oleh infrastruktur yang ada di Komisi Yudisial itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa undang-undang Komisi Yudisial yang ada sekarang belum cukup mampu mengakomodir tentang penguatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari KAI itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam hal pelaksanaan fungsi kedua terkait menegakkan kehormatan keluhuran martabat, KAI itu hanya putusan dari KAI itu sifatnya adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini menurut saya cukup tidak kuat untuk dijadikan dasar oleh untuk tidak cukup menjadi daya paksa atau daya ikat untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Nah, kita bisa ke depan nanti bisa mengupayakan agar putusan atau rekomendasi dari Komisi Yudisial ini bisa punya daya ikat atau daya paksa untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Satu. Yang kedua, terhadap penguatan struktur kelembagaan di Komisi Yudisial. Ya, seperti tadi putusannya. Yang kedua, memang kita melihat bahwa dengan beban kerja yang cukup besar ini, terutama saya melihat bahwa kita sudah punya penghubung di beberapa daerah. Sampai saat ini kan 20 daerah ya. Nah, kita akan usahakan ke depan agar penghubung-penghubung ini ditingkatkan statusnya menjadi perwakilan. Dan ini tentunya solusinya ada di perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial. Bagaimana nanti perubahan peningkatan status dari penghubung menjadi perwakilan ini bisa diakomodir dalam rancangan undang-undang perubahan KY ini. Itu mungkin. Baik. Ini menarik ya Pak, karena posisinya Komisi Yudisial dibantu oleh penghubung di 20 wilayah. Gitu ya. Sementara memang tujuan dari keberadaan penghubung ini untuk mendekatkan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini gimana support dari pusat terhadap penghubung agar lebih mendekatkan terhadap masyarakat, Pak? Dari segi mungkin kompetensi ataupun dengan keberadaannya penghubung saat ini, sebelum ada revisi Undang-Undang KAI ini? Ya, kalau dengan kondisi sekarang ya, penghubung ini kan tidak lebih dari hanya sekedar menerima laporan, menyampaikan laporan ke pusat. Mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan, tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa melakukan itu adalah komisioner semua dan
KYRI yang Di pusat. komisi di pusat semua. Ya, nah, kalau seandainya memang permohonan kita peningkatan status ini diterima oleh DPR, maka tentunya nanti akan disertai dengan penyerahan beberapa tugas dan fungsi kita ke terutama fungsi pengawasan ya kepada penghubung itu. Ya kita nanti kalau saya lihat dari sumber dayanya cukup bagus-bagus saya lihat kemarin. Apalagi kemarin ke pertemuan 20 penghubung kemarin saya lihat mereka cukup bagus semua saya lihat kemarin. Apalagi kemarin saya terakhir ke penghubung Samarinda ya. Di Samarinda itu saya lihat cukup mendapat respon dari masyarakat. Kemarin jejaring yang dikumpulkan oleh PKY Samarinda itu kan tidak lebih dari 60 orang kemarin itu. Itu dari berbagai unsur kemarin. Ada dari unsur akademisi, unsur mahasiswa, unsur praktisi hukum, unsur NGO, ada dari lawyer juga kemarin mereka kumpulkan. Artinya apa? Keberadaan PKY ini adalah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga menurut kami memang ke depan memang keberadaan PKY ini perlu kita tingkatkan menjadi perwakilan. Gitu. Itu memang dari sejarah keberadaan Komisi Yudisial sendiri kan memang tuntutan dari respon publik ya yang menginginkan adanya peradilan yang baik. Nah sekarang Pak, bagaimana cara dari Komisi Yudisial baik itu penghubung ataupun Komisi Yudisial Pusat untuk lebih menarik partisipasi publik agar lebih membantu pelaksanaan Komisi Yudisial sebagai penjembatan mata dan telinga gitu ya sebagai pengawasan publik dalam dunia peradilan di Indonesia? Ya menurut saya sih memang sosialisasi terhadap fungsi kita kepada masyarakat itu memang harus selalu kita tingkatkan. Ya, penyampaian bagaimana cara membuat laporan, terus bagaimana kewenangan kita itu. Selama ini saya lihat terutama laporan-laporan yang masuk ke PKI ke kita itu banyak berkaitan dengan teknis yudisial. Banyak termasuk teknis yudisial itu kenapa? Karena mungkin masyarakat sendiri belum diberikan pencerahan bagaimana sih membuat laporan yang bagus itu, yang baik itu kepada laporan yang baik itu terhadap Komisi Yudisial. Nah, kemarin di Samarinda saya sampaikan bahwa teman-teman advokat, teman-teman yang akan membuat laporan kepada Komisi Yudisial, jangan melulu Anda buat itu menyalin posita yang ada dalam gugatan Anda. Atau jangan Anda membuat dakwaan yang dalam gugatan Anda, tapi buatlah perilakunya di situ. Apa perilakunya di situ? Apa perilaku yang dilanggar di situ? Nah, cara-cara membuat laporan seperti ini memang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kepada praktisi hukum sendiri juga mereka kadang-kadang belum semuanya paham gitu cara membuat laporan itu. Jadi memang harus disampaikan dan sosialisasi ini harus dijalankan oleh PKY kita kepada ini. Dan saya rasa beberapa PKY kita sudah melakukan itu. Kemarin saya di PKY Sumatera Barat, saya lakukan itu juga kemarin, sosialisasi itu juga. Gitu. Baik Bapak, ya. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini kan, ada pesan nggak Pak, khususnya kepada masyarakat ataupun kepada para hakim muda ya, seperti Bapak sampaikan tadi, tunjangannya sudah besar gitu ya, jadi ada kemungkinan ya, meskipun harusnya bisa kita cegah untuk terjadinya pelanggaran. Pesan dari Komisi Yudisial Pak, seperti apa? Harapan saya kepada teman-teman hakim ya dan kepada masyarakat agar kita selalu bisa menjadi mata, telinga untuk melakukan pengawasan kepada perilaku hakim di masyarakat. Silakan untuk para hakim, dengan naiknya tunjangan teman-teman hakim ini, ya sudah saatnya praktek-praktek transaksional itu diakhiri. Tidak ada lagi praktek transaksional ke depan. Semoga kita bisa nanti mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan itu kembali kita bisa pulihkan. Tingkat kepercayaan masyarakat jadi naik ke dunia peradilan. Karena kalau bukan kita yang menjaga dunia peradilan, siapa lagi? Ya. Seperti tujuan Komisi Yudisial mengembalikan kepercayaan publik terhadap masyarakat. dunia peradilan. Baik Pak, terakhir Pak, bisa digambarkan 3 kata menurut Bapak tentang Komisi Yudisial seperti apa? Komisi Yudisial itu seperti apa Pak? Pengawas. Ya. Berintegritas. Berintegritas. Dan satu lagi,
terpercaya. Terpercaya. Jadi pengawas yang berintegritas dan dapat dipercaya. Ya. Seperti itu. Dan itulah harapan kita bersama Ya. ya Pak terhadap dunia peradilan saat ini. Ya. Semoga memang ada kolaborasi baik dari KY dengan Ya. Mahkamah Agung, DPR ataupun dari peran serta masyarakat pada Ya. umumnya. Terima Baik. kasih Bapak atas Baik, kesediaan terima kasih. waktu untuk Ya. bergabung di podcast edisi Makasih. kali ini. Ya. Sehat-sehat selalu untuk Bapak dan Alhamdulillah, semoga siap. sukses selalu. Sama-sama, Mbak. Nah, Sobat KY, tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast edisi kali ini. Terima kasih kepada narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Desmi Hardi, SHMH. Terima kasih juga kepada Sobat KY yang telah setia menyimak hingga akhir acara pada podcast edisi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Festi Rahma Hidayati, pamit undur diri, dan sampai jumpa di edisi podcast mendatang. See you!